Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sherina Diva. Saya berasal dari Universitas Mula Warman, Fakultas Hukum. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas sedikit pengetahuan saya mengenai hukum konstitusi. Seperti yang kita ketahui, konstitusi sendiri adalah seperangkat aturan atau norma dasar yang menetapkan struktur fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga pemerintahan dalam suatu negara, serta hak dan kewajiban warga negara untuk menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan negara dan menetapkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur kehidupan bersama. Selanjutnya tentang muatan konstitusi. Muatan konstitusi itu umumnya mencakup berbagai aspek yang menetapkan dasar dan kerangka kerja suatu negara. Beberapa muatannya melibatkan yang pertama ada pembukaan. Pembukaan yang dalamnya menyatakan nilai-nilai, tujuan, dan cita-cita sebuah negara. Yang kedua ada hak asasi manusia atau HAM, yaitu menjamin hak-hak dasar individu seperti kebebasan berpendapat, hak atas kehidupan, dan perlindungan hukum. Selanjutnya yang ketiga yaitu struktur pemerintahan, yaitu menetapkan pembagian kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selanjutnya yang keempat yaitu sistem hukum, yaitu menentukan dasar hukum yang ditetapkan dalam negara tersebut, apakah berdasar hukum sivil, hukum umum, atau sistem hukum lainnya. Yang kelima ada kewarganegaraan, yaitu mengatur syarat-syarat menjadi warga negara dan hak serta kewajiban yang terkait. Yang keenam ada pemilihan umum, yaitu menetapkan aturan untuk pemilihan umum dan partisipasi politik warga negara. Selanjutnya yang ketujuh yaitu perekonomian, yaitu mengatur prinsip-prinsip dasar ekonomi negara seperti kepemilikan properti, perusahaan, dan sistem pajak. Yang kedelapan ada amandemen, yaitu menjelaskan proses dan syarat untuk mengubah atau menambah isi konstitusi. Yang terakhir yaitu ketentuan penutup, yaitu menyertakan klausa-klausa penutup seperti ketentuan peralihan atau penjelasan mengenai cara interpretasi konstitusi. Jadi, setiap negara dapat memiliki muatan konstitusi yang berbeda-beda sesuai dengan sejarah, nilai-nilai, dan kebutuhan masyarakatnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perubahan konstitusi. Perubahan konstitusi dapat terjadi apabila melalui proses amandemen. Prosedur amandemen sendiri tentu saja berbeda di setiap negara. Tetapi umumnya melibatkan langkah-langkah seperti yang pertama yaitu inisiatif amandemen, yaitu amandemen biasanya dimulai dengan inisiatif yang dapat berasal dari lembaga pemerintahan, badan legislatif, atau bahkan petisi masyarakat. Yang kedua yaitu pengusulan amandemen. Amandemen diajukan melalui proposal yang dapat berasal dari badan legislatif atau melalui konvensi khusus. Yang ketiga yaitu pengesahan. Pengesahan yaitu proposal amandemen harus disetujui oleh lembaga atau organ tertentu seperti parlemen atau dewan konstitusi dengan majority vote atau persetujuan yang ditentukan. Yang keempat ada ratifikasi, yaitu beberapa konstitusi mensyaratkan ratifikasi oleh masyarakat melalui pemungutan suara dalam pemilihan umum atau referendum. Yang kelima, yang terakhir yaitu amandemen diumumkan atau dimasukkan ke dalam teks konstitusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi penting untuk diingat bahwa proses amandemen konstitusi dirancang agar tidak sembarangan dilakukan untuk memastikan kestabilan dan konsistensi kerangka hukum pada suatu negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penafsiran konstitusi. Penafsiran konstitusi adalah upaya untuk mengartikan dan memahami makna dari teks konstitusi suatu negara. Hal ini melibatkan proses interpretasi oleh lembaga yudikatif atau lembaga hukum yang berwenang. Faktor-faktor seperti teks asli, maksud para penyusun, perkembangan sosial, dan prinsip-prinsip hukum dapat mengaruhi cara konstitusi diartikan. Mahkamah Konstitusi atau lembaga sejenis sering berperan penting dalam penafsiran ini untuk memastikan konsistensi dan relevansi konstitusi dalam konteks yang berkembang.
penafsiran konstitusi selalu merujuk pada proses penentuan makna dan dari ruang lingkup teks konstitusi sendiri. Beberapa prinsipnya seperti yang pertama yaitu teks konstitusi, yaitu penafsiran harus didasarkan pada bahasa yang digunakan dalam teks konstitusi itu sendiri. Yang kedua adalah maksud asli, yaitu original intent. Seperti mencari pemahaman terhadap maksud asli para penyusun saat merumuskan teks tersebut. Yang ketiga yaitu perkembangan hukum dan masyarakat, yaitu menafsirkan konstitusi sesuai dengan perkembangan hukum dan nilai-nilai masyarakat pada masa tertentu. Selanjutnya yang keempat yaitu keharusan untuk menyelaraskan, yaitu jika ada konflik antara ketentuan konstitusi dengan prinsip-prinsipnya harus diinterpretasikan secara konsisten atau sejalan. Yang kelima ada hak asasi manusia, yaitu konstitusi seringkali diinterpretasikan untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan warga negara. Yang terakhir yaitu presiden hukum, merujuk pada keputusan-keputusan sebelumnya dari pengadilan atau lembaga hukum lainnya sebagai panduan dalam penafsiran. Jadi proses penafsiran konstitusi seringkali menjadi subjek debat, dan peran lembaga yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi seringkali krusial dalam menentukan makna dan penerapan konstitusi. Mungkin cukup sekian dari penyampaian saya tadi mengenai konstitusi, materi-materi konstitusi, perubahan konstitusi, sampai ke penafsiran konstitusi. Mohon maaf jika ada salah penyampaian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.